Jadi kedatangan kami di sini untuk membuat salah satu video tugas dari Universitas Pemuda Selawi. Sebelum membuat video, perkenalan dulu ya Mbak. Saya Nanda, nama saya Nanda. Terus ini ada Mutiara. Biasanya dipanggil Ara, Mbak. Mbak Ara. Iya. Ini ada Mas Faris. Mas Faris. Ini ada Mbak Fani. Mbak Fani. Mbak Fani, Mas Faris. Mas Nanda. Mas Nanda. Terus Mbak Ara. Mbak Siti Jenab ya. Oke, terus Mbak Siti Jenab. Mbak Siti Jenab. Mbak masih ingat tanggal lahirnya? Saya itu kata orang tua saya bulan 11 tanggal 11 tahun 45. Oh, tahun 45. Iya. Memang udah tua sekali. Untuk pendidikan terakhirnya apa Mbak? Di SMP PGRI tapi belum sampai lulus dari kelas 2. Untuk status perkawinannya suami masih ada? Udah nikah umur 14 sih dulu, masih kecil 14 tahun. Kedua saya 2 tahun ya, 16 tahun jadi janda. Terus kedua sama itu mbaknya Apa nih? tahun 60 juga saya itu sama mbaknya. Ini alamatnya di mana Mbak ya Mbak? Ini di Sawo, Bangsawan. RT 3 RW 1 Pedagangan. Ikutnya perdagangan ya? Iya, pedagangan. Mbak di sini tinggal sama siapa? Sendiri ya. Sendirian. Berarti anak-anaknya misah semua ya? Anaknya cuma 2, sudah meninggal 1, tinggal mamanya Pak Fahmi. Mamahnya Fahmi itu anak berapa Mbak? Yang pertama. Yang pertama, Barat ya? Iya. Yang suami pertama ini enggak? Meninggal. Umur berapa? Masih Tahun berapa? tahun, jadi sama saya tahun 62 saya cerai. Terus meninggalnya saya nggak tahu tahun berapa itu suami pertama. Yang kedua, kalau Yang kedua juga di Surabaya karena sudah nggak sama saya, punya istri lagi di sana, jadi saya juga nggak tahu tanggal berapa meninggal. kalau suami yang kedua pekerjaannya apa Pak? Bapaknya kan banyak Fahmi Pahami. wira swasta. Daerah swasta ya. Iya. Kalau anaknya namanya sama? Yang masih hidup. Peti itu Pedi. kerjaannya guru. Alamatnya masih ya alamatnya? Masih enggak, itu sudah ada rumahnya sendiri di sana. Iya. Jadi sudah nggak kumpul, sudah sendiri-sendiri, kakak sendiri, kakak sendiri. Kalau Mbak punya riwayat pekerjaan apa? Dagang. Dagang apa kira-kira? Saya ada dagang kain, rumah tangga, terus ganti, rumah makan, macam-macam lah yang aku mampu. Jadi pemegang anak baby itu sampai sekarang saya masih dibutuhkan untuk anak baby itu yang umpamanya melahirkan, tapi saya tenaganya sudah tidak mampu, tapi masih dibutuhkan. Tapi ini juga ada panggilan untuk anak baby mau dipijit sama saya karena yang melahirkan yang megang saya, yang memelihara saya dulunya itu. Kayak dukun bayi gitu ya Mbak? Iya dukun bayi, tapi saya juga sistem keluarga dipanggil jauh-jauh saya nggak mau. Itu dosen Baumardi yang meninggal itu anaknya yang megang saya. Kalau lingkungan di sini aktif Mbak sama tetangga gitu. Ya namanya orang ya manusia, ada yang aktif, ada yang
ada yang sayang ada yang benci, nggak tahu alasannya ya apa saya nggak ngerti karena saya kan udah orang tua kan, namanya saya maunya baik-baik aja. Di rumah saya juga sering diganggu, yang makanya saya nggak berani di rumah sendiri. Diganggu gimana nih? Diganggu. Ya makanya saya lagi sholat walaupun siang sudah kayak ada suara duar gitu, terus hari saya lagi sholat di taburi pasir itu, emper itu di air minyak terus kan hitam terus, ini disiram minyak itu nggak bisa dibersihin jadi hitam terus. Terus ada tanaman apa disemproti apa itu siapa yang itu juga saya nggak ngurusin lah. Cuma kalau saya di rumah sendiri tidak berani, saya memang itu di tempat ini saya Temannya di mana? ya deket ya di sini. Yang penting saya ada temennya gitu depan, orang di lingkungan sini kan sayang sama mbak masih. Terus di sebelah sana kan melinjo, terus sudah 2 malam saya di melinjo. Ya lingkungan pada sayang ini sama mbak karena mbak udah tua ya sendirian. Ya, yang kasihan yang enggak juga. Sebelumnya punya riwayat kesehatan apa mbak? Saya sekarang ini apa kontrolnya 2 minggu sekali ke singgil Iya, karena saya punya punya mbak. darah tinggi tulang gitu. Sendi, kena sendi mbak. Sendinya kena. Ya Tulangnya tulang semua. Ada linu ya mbak? Terus kemarin kan saya jalannya juga susah, tangan juga susah, pernah dipotong ya. Tapi insya Allah ini dipegang. Anu kan dokter Haji Praitno sana singkir, alhamdulillah sudah setahun lebih saya dipegang. Dokter Haji itu yang spesialis dalam pakai BPJS. dulunya punya riwayat stroke atau gimana? Enggak, Enggak ya. enggak. Kalau riwayat lain dalam kayak asma gitu enggak? Nah, saya ini sampai sekarang ini emahnya, Emahnya Cuman itu pak ya? emah terus tensi, sebentar naik, sebentar turun gitu. Yang berobat 2 minggu sekali kan saya pemeliharaan itu. ini masih minum obatan dari Itu baru saja minum baru obat. minum obat. Baru saja. Ada alergi obat mbak? Kayak minum obat Nah, ini apa? saya kontrol karena ini saya kok tahu gatal semua, terus bintik-bintik ini. Nah, saya mau kontrol ini. Hari ini saya 2 minggu sekali, tapi saya tunggu cucu saya dari Jakarta belum transfer uang ongkos ke sana. Kalau itu saya gratis, tapi ongkosnya kan saya minta cucu yang di Jakarta, pakai itu. Kalau imunisasi di sini ada posyandu lansia gitu. Iya posyandu lansia. Enggak ada, saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak imunisasi. pernah. Saya langsung ke sana, ke dokter sana, singkil. Berarti itu mbak gatal-gatalnya setelah minum obat atau gimana? Iya, ini sudah seminggu ini. Kan saya minum obat sudah setahun dipegangnya. Tapi baru ini saya jadi ini bintik-bintik terus galau terus merah semua. Obatnya berapa macam mbak? Sekarang saya lagi minum obat 7 macam. 7 macam. Iya, itu obatnya Oh, ada. iya. Kemarin sampai 9 macam. Banyak sekali. Ini sih saya THT juga, dokter saya terlalu perhatian. Saya kan THT terus dikirim ke dokter THT. Saya dapat obat tapi dapat resep harus beli sendiri. Obatnya mahal sekali. Segini tuh ada obatnya 200. 275 500 itu obat. Jadi cuma buat semprot ini hidung 2 udah habis itu, cuma nggak ada sembuh. Kalau dulu pernah kayak punya penyakit lain tapi udah sembuh, pernah nggak? Penyakit apa maksudnya? Ya dulu kayak penyakit apa yang pernah jadi tempatnya Tapi sekarang udah sembuh. tapi sekarang udah sembuh. Saya kan kemarin jalan saja susah. Nah, kalau jalan dari sini ke sana saya harus berhenti gitu. Terus ya pokoknya kemarin juga nggak bisa miring, tangan seperti mau putus gitu, seperti mau putus bertambah. Ya sudah diangkat sana, diangkat sini. Tapi setelah saya itu terapi, nah terapi gratis di situ di Pekanbaran kan ada kemarin dulu dari Di Korea. klinik. Iya, dari Korea di Pekanbaran kan ada kemarin.
saya tuh sehat, terus saya kontak sama dokter Haji Prayitno ini, saya dipelihara baik-baik, saya mendapat itu 2 minggu sekali jadwal kontrol. Nah, ini saya lagi mengalami gatal-gatal ini, gatal terus saya kan dari muda sampai tua baru ini apa ini alergi mbak, obat apa ya, karena saya kan minum obat 2 PH kan, dari THP sama dari dalam. Iya. Kalau sering pusing nggak kalau waktu tensinya naik? Kalau tensinya naik ya iya, pegel Pegel kaku, banget. terus kepala sakit. Terus saya pernah gegar otak waktu dulu kan saya dagang jauh-jauh kan, ngantar barang itu, nah jatuh terus jahitan ini. Nah, gegar otak, tapi sudah lama sih, tahun 82. 82 ya. Hmm. Berarti di kepala ya. Ini Ada jahitan ya. Kepala bagian kanan ini ya. Tapi sekarang masih suka kerasa kayak gitu loh. Efek dari dulu. cuma itu ya, sekarang kan saya terkontrol obat terus tensi, minum obat tiap malam, obat tensi juga. Ini dokternya baik sekali sih, perhatian sekali. Terus jadi saya nggak terasa, cuma kalau lagi pusing sekali tuh seperti gimana sih, saya goyang-goyang seperti itu. Kalau waktu jatuh itu, waktu periksa ke dokter sampai kenapa enggak? Iya, saya lama sih, enam lama. Untuk reproduksi mbak, pertama haid itu umur berapa? Saya masih anak-anak, saya belum tahu tuh namanya haid ya. Jadi saya tuh perasaan di sini keluar darah, terus saya tanya teman saya, terus saya kakinya ada darah, kenapa saya kena itu ya, bambu yang untuk alas. Iya. Waktu itu dulu kan pakai itu. Itu umur berapa? Kira-kira kelas berapa? Masih kecil, jadi saya belum nikah, belum 14 tahun. Belum 14 tahun. Belum, tapi cuma sedikit kan. Terus Sebelum setelah 14 tahun. sampai tua saya jarang menstruasi, jarang, lama 3 bulan baru sakit gitu. Pak, itu banyak min berapa makan? Plus Plus 5. plus 5. Udah lama apa ya kata-kata mas? Dan mulai tahun 82 saya pakai Dari tahun 82 ya. Kalau pendengaran pendengaran saya masih bagus. masih bagus ya. Untuk hidung masih bisa mencium ya? Iya, masih bisa. lagi diobatin. Cuma nggak bisa keluar, kalau mau keluar dahak seperti lengket, cuma ini lagi diobatin. Terus suaranya ini susah. Ada benjolan enggak di sini kira-kira? Enggak ada. Enggak ada ya? Cuma ada apa sih yang merekat. Mulut itu normal mbak? Normal. Untuk amit ya mbak, untuk payudara itu mungkin udah itu ya mbak? Udah Tinggal kulit ya? Iya, tinggal kulit. Untuk pernapasan itu sesak nggak mbak? Ini baru-baru ini ya, kalau saya jalan jauh terus nanti saya lagi nggak enak, saya agak naik darah terus sesak gitu. Ini baru-baru ini. Biasanya kalau tulangnya sakit gitu kayak linu gitu, waktu pagi-pagi kalau bangun tidur atau kalau aktivitas habis bersih-bersih bang? Saya waktu ini ya masih, ini tenaganya saya biar kuat, tenaganya kuat itu saya olahraga sendiri, atau di dalam rumah kan saya push up sendiri. Ya, soalnya saya waktu mudanya kan memang itu orangnya nggak suka diem. Terus terus apa, saya di bidang kesenian itu paling terkenal kan dulu itu Peti, paling terkenal di sekolah kan kalau saya itu kesenian Jawa, nari ya. Peran saya kan Kocok Gandrung, orang-orang sini masih terkenal nama saya waktu saya, padahal saya masih anak-anak itu, belum SMP malah.
Tapi saya nari itu sudah terkenal, tapi zaman dulu kan nggak dapat uang saku, nggak apa, cuma penampilan pada pertemuan gitu. Kalau sekarang mah apa-apa dapat uang capek. Untuk buang air kecil itu sendiri kira-kira berapa kali? Nah, ini saya lagi dalam kesulitan yang besar, sampai 2 minggu saya nggak bisa air, saya buang air besar, terus sampai habis sebulan kemarin saya sampai sakit nih, luar biasa nih. Terus saya belum pernah bilang sama dokternya kalau di buang air kecil saya itu normal. Kadang kalau lagi itu ya semalam sampai 5 kali, tapi saya lapor sama dokter, terus saya diperiksa darahnya ada kencing manis enggak gitu. Ternyata saya enggak punya kencing manis. Untuk imunnya Mbak gimana? Imun kayak kekebalan tubuh gitu, sering sakit atau gimana? Ya karena sudah tua kan, ya mungkin tulang capek, pengennya pijit gitu. Kalau sudah dipijit ya sudah enakan lagi. Ini kan Mbak di rumah sendirian ya? Iya. Sendirian. Misal pernah nggak sih ngerasa kayak kesepian gitu? Jadinya tambah beban pikiran gitu. Iya. Iya. Iya, siang malam kayak gitu. Iya, siang. Jadi saya perasaannya itu mau nangis gitu. Kalau malam kan terasa sekali kan. Dulu biasanya rame soalnya ya, sekarang sepi. Orang lagi sholat itu kayak kacanya siang saya tuh saya nanti ada ke dapur bunyi sudah begitu yang saya nggak betah di rumah gitu. Makanya itu mati anak-anak gitu bisa mainnya itu. Jadi cuma main, sangat main. Iya emang kalau sebenarnya tuh kalau bagus ya, kalau usia lanjut gitu di rumah tuh ada yang nemenin gitu. Jadi kalau apa-apa tuh emang berusaha banyak sendirian gitu. Kalau anak-anak jadi nggak ada apa-apa pikiran. Tapi mamanya Fami sering kesini? Nggak pernah. Padahal lewat sini juga nggak mampir. Malahan si Paminya dulu kan dibilang kakaknya dari Jakarta sering kesini kan. Nah, sekarang enggak. Saya akan bilang kamu sekolah yang hati-hati ya, untuk masa depan kamu jangan terlalu banyak main ya sekedar lah, bangunnya jam 10 pulang jam 11, jangan sampai jam 2 kayak orang sudah tuaan. Saya nasihatin kayak gitu, mamanya enggak sih, dia kan berlawanan, dia saya orangnya rewel kan, kasihan yang ngongkosin ya biaya kakaknya sendiri. Orang saya sendiri juga dari kakaknya dari sana yang Berarti ini Mbak apa-apa sendiri gitu? iya. Masak sendiri? Iya. Kalau manis ya saya beli aja deh. Ya barang 5.000 ke 10.000 ya di kampung-kampung itu Pak daun gandul, saya kan suka daun-daunan aja gitu. Kalau ikan kan tidak suka. Mbak ingat ini tanggal berapa? Hah? Ingat tanggal berapa nggak? Sekarang Iya. kalau itu saya sudah lupa. Lupa. Jadi sih Mbak, hari apa pada tengah malam saya mau sholat apa jam berapa? Iya, berarti nggak ada tanggalan jadi lupa ya Mbak. Iya. Kalau hari ini ingat dari Selasa ya? Yes, ya kalau itu kan saya diyasin kan saya terlalu lihat ini hari apa. Kalau tahunnya ingat? Sekarang tahun berapa? Tahun 23 apa 24? 24. Iya. 24 ya. Kalau desa ini tahu desa apa? Ini desa perdagangan Kedung Banten. Untuk alat komunikasi nggak ada ya Mbak? Kayak megang telepon sendiri kayak gitu nggak ada? Saya nggak bisa sih, mau dibeliin cucu saya waktu di luar negeri yang itu saya nggak mau, pusing aku megang kayak gitu. Saya punya jadul itu kuno, terus cucu saya mau beli nggak ada, sampai cari di Tegal nggak ada harganya 400 tapi harus cari. Jadi saya punya untuk hubungan ke Jakarta ke cucu saya di sana kalau saya kebutuhan apa gitu. Kalau umur Mbak? Kalau usia saya kan sekarang sudah 79. 9.
Jadi masih ingat nggak lahirnya tanggal berapa? Ya kalau kan bapak saya abri ya di bawah Belanda, terus saya ditinggal usia setahun, dan di situ kan di pensiun ibu saya tercantum kan tanggal 11 bulan 11 tahun 45. Tapi karena saya mau nikah kecil umur 14 dipertuakan jadi 16 dulu tambah usia. Tambah usia. Iya. Kalau hari lahir terakhir enggak? Jumat Jumat. manis. Jadi sekarang tau nggak? Belum apa kan? Belum resmi. Yang sekarang yang belum resmi nanti ya. Yang belum resmi itu Pak. Itu ya. Oh. Nah, yang lain-lain, Mbak. Prabowo belum kan? Belum resmi. Ya. Yang Tapi udah Pak resmi. Jokowi ya. Sebelum Pak Jokowi itu siapa Mbak? Yang itu yang besar tinggi itu yang orangnya sabar siapa ya? Aku kalau itu saya Kalau Nggak punya ingat nggak ya? ada. Kalau nama kecil punya Mbak? nama kecil nggak ada ya itu aja. Baik. Yang gampang diingat itu. Mbak masih bisa berhitung. Itu. Kayak misal 20 kurangi 3 berapa? Ya bisa kalau itu mah. Bisa. Coba ya Mbak, 20 kurangi 3 berapa Mbak? 17. Ya, 17 kurangi 3. 17 kurang 3 14. Ya, 14 kurangi 3. Itu 11. Ya, 11 kurangi 3. 11 ya tadi. Iya, 11 kurangi 3. 8. Ya, 8 kurangi 3. 5. Ya, 5 kurangi 3. 3. 5 kurangi 3. 2. Iya. Masih bisa ya Mbak, berarti ya Mbak. Kalau ngitung duit ya bisa. Itu kayaknya di semua kalangan usia bisa Mbak. Hitung duit. Kanjeng. Ya. Kanjeng oh. Oh. Tadi ini tahun berapa ya Mbak? Gampang ya. Musim apa Mbak? Hujan. Musim hujan. Oh, berapa? Kalau tambah lupa ya Mbak. Biasa. Ya. Bulan Bulan apa sama? Nggak tahu. Oh, lupa ya. Kalau ini Mbak sekarang tinggal di negara apa? Indonesia. Oh iya benar. Wilayahnya apa Mbak? Wilayahnya itu Kabupaten Tegal. Sekarang Mbak bisa melihat di sekitar Mbak ya, ada barang apa aja Mbak sebutin 3 yang gampang diingat. Oh iya. Ini yang dekat-dekat aja kayak apa gitu. Namanya korden itu kan bentuk merah ya. Ya, korden Korden. satu, Terus TV itu TV, putih ya. hitam kan mm, catnya. terus Terus satu lagi kipas angin. kipas angin. Mbak masih bisa itu ngeja kata Ya barangkali bisa. kayak Umpamanya meja gitu, tapi dieja dari belakang bisa nggak? meja jadinya Iceman. Satu-satu aja kan, MEJA, nah itu dari belakang. Dari belakang Iya. berarti dari A dulu ya. Iya. Meja. A J E Ya, M. iya betul. Tadi kan saya kan minta Mbah nyebutin barang-barang kan. Tadi yang Mbah sebutin itu 3 barang apa aja yang tadi Mbah sebutin, masih ingat nggak? Itu korden Iya betul. warna merah, Mm-mm. TV warna hitam putih, Mm-mm. terus Terus kipas angin warna putih merah. iya betul. Terus Mbak ikutin saya ya. Ya, Tak ada jika, ya gimana? tak ada jika, A ada jika dan atau tetapi. dan atau tetapi. Lagi ya. Tak ada jika Tak ada jika dan atau tetapi. dan
atau tetapi. Ya ini langsung berarti ya. Tak ada jika dan atau tetapi. Tak ada jika dan atau tetapi. Ya. Kayak sekolah ya. Iya. Ini penilaian buat itu sih Mbak, apa ya, lansia gitu. Saya maksudnya Mbak masih berpikirnya masih bisa enggak kayak gitu, masih ingatannya bagus enggak kayak gitu. Kalau nggak bagus saya mau ditaruh di itu ya. Enggak sih. Iya Mbak, kalau sendirian kayak gini kan sering merasa sedih ya Mbak. Iya. Biasanya tuh Mbak tuh berpikiran tentang apa sih kalau sendirian gitu? Karena memang kenyataannya juga saya diganggu terus, berbentuk manusia atau tidak berbentuk, yang dilemparin, yang diketok-ketok, yang gak ada orangnya, itu jadi tiap hari, tiap malam saya ke belakang kabut, di belakang itu. Jadi pikiran saya itu gini, kalau hidup saya itu selesai begini diganggu manusia yang bersekutu dengan jin atau jin bersekutu dengan manusia, hidup saya kan tidak ada ketenangan, ya. Hidup saya kan tidak ada ketenangan, terus saya mau apa untuk kedepannya, sedangkan cucu saya itu saya cowok semua jauh-jauh ya, yang dekat juga nggak bisa untuk ini, untuk tukar pendapat dengan saya karena mungkin masih terlalu anak-anak atau memang terlalu banyak main gitu. Nah, jadi saya kan pikirannya galau terus, yang malam itu saya galau, berpikiran yang enggak nggak pernah tenang di rumah. Mbak pernah merasa menyesal nggak sih gitu? Saya dulu pernah ngelakuin hal-hal ini, terus ini saya tuh waktu tua-tua gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ya menyesal loh, menyesal saya kan waktu kecil saya sudah susah sekali. Ayah saya di bawah gelandangan tahu gimana rimbannya. Terus saya berpisah sama ibu saya. Ibu saya di mana, aku di mana. Umur saya kan masih muda, masih anak-anak. Saya di perkebunan sana, saya kan belum di perkebunan. Tapi saya tanpa orang tua, gitu kan. Jadi saya ngikutnya orang ini, orang itu. Gitu. Terus saya sudah agak besar, 7 tahun saya anak-anak bawa makanan yang pakai tampas itu diider-iderin gitu ya, di rumah yang gede itu. Saya memang anaknya kayak gitu, suka mandiri karena saya susah, harus bangun pikirannya sendiri gitu kan. Nah, saya terus belajar dagang dari orang dulu, saya guru gitu kan, guru bawa gitu. Terus saya punya pikiran enaknya nanti kalau saya ini sudah mampu, saya harus sendiri, berusaha sendiri gitu. Alhamdulillah memang kalau sana. Terus kalau pernah nggak Mbak tuh berpikiran kayak merasa gagal gitu mendidik anak atau mendidik cucunya atau apa gitu kan? Merasa gitu Ya, nggak? saya merasa gagal mendidik anak karena saya punya anak yang mamanya kayak ini, paling saya sayang. Punya cucu dia cuma ngandung, dia nggak tahu apa-apa, saya melihara ya. Terus saya berjuang untuk masa depannya dia, sekolah SPG saya tanpa ayah saya bisa ngokosin sendiri karena saya juga usaha dagang apa, terus sampai punya pekerjaan saya juga berusaha membantu. Saya hubungan sama pamong saya itu bagus sekali, sama pamong desa itu semua menghargai saya. Pak, Tuan kepala sekolah juga, pemilik sekolah, Pak, nanti kalau anak saya keluar dari SPG, saya tolong dicarikan tempat untuk ngajar gitu. Oh ya, jangan khawatir izinnya gitu. Terus ditarik dua punya anak itu pertama lagi. Saya ngurus anaknya, jam 6 saya sudah jemur, sudah terus. Pokoknya anak cucu pertama saya sayang sekali pokoknya. Minta apa-apa saya berikan. Terus takut di SD 2 di sana kalau pulang melewati makam anak saya itu takut, nangis, teriak. Terus saya bilang lagi sama itu Pak Lurah di sini, di sekolah, Pak, itu tadi kalau pulang takut Pak, minta dipindah aja. Sudah, nanti saya pindah di itu tempat untuk madrasah, di tempatin aja, sambilin itu murid. Sampai sekarang madrasahnya kan ditempatin. Dan setelah tua dia di Sulawesi, saya minta ke kepala sekolahnya dia, saya
sih mau ikut suaminya. Saya minta untuk izin belajar di sana, minta surat kan. Nah terus di Sulawesi ada batu, saya ke sana bawa dagangan, dia minta dagangan, saya ke sana cuma dikasih nama, dikasih alamat, pokoknya Hatem Sugiharto Macining Ayu kan, komplek angkatan cuma gitu. Tapi saya datang bawa dagangan lagi, bawa kain-kain itu, kain batik. Terus setelah pulang dari sana dipindah ke sini, kan memang dia nggak ngajar, kan nggak ada surat-surat kan ada tuh. Terus tapi saya ngadep lagi sama itu namanya Pak Hamami, kepala sekolahnya dia. Pak, tolong itu anak saya kan sudah ngajar di sana selama di sana kan. Jadi tolong kalau nanti ada jaringan, saya minta anak saya sama kan dibantu. Alhamdulillah ada jaringan langsung dia diangkat. Nah, di sini kan umurnya baru 10 tahun belum diangkat. Terus orang-orang pada itu sih ibunya orangnya itu ya, orangnya pintar lagi yang hubungannya itu baru jadi yang puluhan tahun di sini jangan diangkat-angkat, yang baru datang diangkat gitu kan, ada ngomel-ngomel lah gitu. Nah, Terus ini Mbak, sering ngerasa buruk nggak atau tidak dihargai? Misal Mbak tuh memberi kayak solusi contoh ke cucu Mbak gitu, memberi saran tapi seolah-olah tuh Mbak dianggap buruk atau tidak dihargai gitu. nah itu kejadiannya sih kami itu, kami sana orang tuanya juga gak mendidik yang baik. Saya merasa gagal, kecewa itu sama anak saya yang saya didik baik-baik. Terus Mbaknya tuh Dia enggak ada. nyalain diri sendiri nggak? Ya saya merasa kecewa lah, merasa kecewa. Oh saya didik baik-baik, saya orang-orang sini pada ngomong anak yang paling di sini paling hebat itu kayak itu dimanjakan, di sekolah juga kegiatannya cuma nari, main band, minta saya mau tampil minta pakan, saya lari ke Tegal nih beli setelan-setelan. Sudah tanya sama tetangga aja, benar deh. Mbak ini bulan puasa Mbak udah tua nggak boleh ngomong yang nggak bener ya. Terus pernah ini Mbak tuh kayak misal kayak frustasi ya gitu, Iya. mendidik anak, terus pernah nggak Mbak kayak mencoba bunuh diri? Pernah nggak? Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak ya? Semua jangan sampai semua Tuhan yang akan memberi pembalasan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, sama orang tua maupun sama orang lain mesti nanti ada pembalasan. Tuhan yang akan memberikan. Saya masih sadar, saya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus sadar, harus banyak istighfar gitu. Malah saya kalau di sana, kalau saya ngaji, nih saya ngomong sendiri ya, sama mantu saya itu katanya si Pak ngaji boy kayak lambat, saya dibilang kayak gitu. Iya. Terus saya zikir kan, orang zikir di Quran ini ada zikir sholat malam jam berapa, tiga perempat malam berarti jam 3 ya. Ya. Nah, terus saya dilanjut subuh, habis subuh dilanjut duha, terus kemudian saya zikir keluar sampai matahari sudah terang sampai siang. Terus dibilangin sama cucu saya orang zikir sampai malam apa sih? Terus cucu saya bu karena mau sama saya bu itu sih lama sekali zikir apa? Dalam zikir ya zikir yang baik-baik. Permisi. Monggo, apa? Mbak, Ya, Kom. di sana dari kemarin dibiar susah sih. Tahu Mbak, udah. Nah, terus dilaporin sama cucu saya. Terus saya bilang, "Lo kenapa sih dikirnya lama sekali? Dikir apa? Oh, orang dikir memang kebaikan untuk anak cucu, untuk keselamatan. Saya dikir mengundang jin setan. Kalau mengundang jin setan, kamu jadi manusia. Nah, kamu tahu saya dikir apa? Dia jangan lama-lama. Yang saya baca sholawat Nabi 1000, terus sholawat Ibrahim 1000. Nah, artinya apa itu sih sholawat Nabi? Sholawat itu keselamatan untuk kebutuhan. Sholawat Ibrahim juga untuk rezeki. Apa? Untuk anak cucu kan? Yang buat nah itu loh. Ini buat Quran loh. Ada Terus terjemahan pernah ini nggak Mbak? Kayak kan waktu muda kan masih sehat tuh ya. Terus kan pasti kalau terjadi lanjut usia ya perubahan-perubahan gitu, semisal kayak kulitnya jadi kendor gitu. Pernah nggak kayak ngerasa gitu? Kayak ngerasa semisal Mbaknya tuh
ada perubahan gitu. Terus penampilan terus membuat diri tak menarik lagi gitu. Terus tuh Mbak tuh kayak merasa tampak jijik gitu atau gimana gitu. Kayak pernah nggak sih kepikiran kok saya Jadi kayak tua gini. jadi jelek ya, keriput Bukan, gitu. saya kok jadi kurus begini ya, padahal saya juga masih bisa makan. Kenapa tahu-tahu kemarin kan di puskesmas saya kan ditinggal berapa tuh 36, kan saya 45 jadi 36, kok turunnya banyak sekali, kemana ini, saya kan kemana ini, padahal saya kayak saya masih bisa makan, masih bisa aktivitas, kenapa ya badan saya terus begini. Sering puasa malam nggak Mbak? Kayak misal ngelakuin aktivitas kayak bersih-bersih terus tiba-tiba kayak ngerasa Capek. banget gitu. Capek. Karena mungkin udah lanjut ya Mbak. Capek banget gitu. Kepengennya pijit kalau punya duit ya. Kalau nggak punya duit ya saya cuma di labur-labur saya kalau punya duit beli PPU, minyak kayu putih. Oh ya itu yang Nafsu saya makannya mau. sih Mbak? Baik, nafsu makan. Nafsu makan itu kurang baik. Kurang baik. Sehari makan berapa kali Mbak? Saya nggak tentu kalau kemarin lagi sakit-sakitnya ya nggak ada. Paling kalau sebelah kan punya bubur burat-burat, tolong ya saya dikasih 2.000 saja, nanti saya makan untuk 2.000 saya sama sama saya kan belum baik-baik gitu ya. Terus ini saya perbaiki, saya rutin minum obat yang untuk makan, yang untuk muntah, ada itu dokternya untuk perhatian sekali. Saya juga komunikasi sama dokter, saya lagi sholat masa dendeng saya ada orang lari-lari siang-siang di dendeng saya 2 kali itu benar 2 itu siang-siang itu gimana waktu itu apa jin, ada jin ya kesehatan, karena dia juga haji, karena kalau kita kan nggak boleh percaya kayak gitu, itu banyak saya mengalami kayak gitu kan. Terus kerjanya apa ya Mbak? Huruf ayat kursi itu ada 170. Saya ayat kursi saya baca sebanyak itu. Berapa jam lamanya baca ayat kursi itu? Saya sholat dari jam 1 sampai jam 7 belum selesai. Itu semua. Saya sama dokternya saya bilang itu. Terus saya kemarin juga, dok, saya sakit nggak baik-baik ya. Ini terus ini terus ini. Itu apa saya sakit Terus puas nggak Mbak sama kehidupannya, puas nggak sekarang? Mensyukuri ya, atau ada yang kurang? saya mensyukuri sama yang puasa ya. Saya bersyukur sekali ya sama yang puasa. Saya sudah tua, saya diberi sehat, saya enggak, usia saya sudah pada enggak ada lagi. Semua orang masih di sini yang dekat-dekat sudah ada. Alhamdulillah Tuhan masih diberi, saya masih diberi kekuatan, kesehatan, saya bertahan. Biar saya enggak kerja, saya enggak kurang makan kegiatan. Kalau aktivitas sih Mbak? Hari ini tadi udah ngelakuin aktivitas apa? Kayak tadi kan ya, nyapu kan. ya mau nyuci, Oh, saya sudah satu bak kerudung dari kemarin. Nyuci juga saya lucu karena saya juga nggak pakai mesin cuci, pakainya kaki saya naik terus kaki itu Terus gini-gini. pernah rasa kosong nggak Mbak? Kayak rasa kosong gitu? Hampa atau Ya hampa ya sering lah. sering ya? Sering bosan Mbak. Kalau muda saya sering puasa, kalau ini dokter aja nggak boleh, nggak usah puasa, lagi sakit atau udah tua. Itu dokternya bilang Nanti Mbak sering bosan ya kalau di rumah ya Iya. sendirian. Sendirian tuh saya nggak suka menangga itu ngomong yang enggak gitu, saya sih nggak suka kan. Kalau saya lagi ngomong itu cepat terus ngomongnya apa terus saya bilang maaf ya, jangan ngomongnya enggak, kita kesini tuh perlunya ini, jadi kata kuping untuk mendengarkan yang bermanfaat ya, mulut untuk membenarkan yang baik dan benar gitu. Terus pernah ini nggak Mbak takut sesuatu gitu yang terjadi? Ya Misalnya takut ada hal yang terjadi nantinya gitu, kayak misalkan tadi katanya sering ada yang gangguan-gangguan Nah. gitu. saya tidur siang-siang ini pipir di atas, burung pipir kan burung setan kan, pipir di atas burung. Saya cuma baca istighfar, saya baca ya sebisa-bisa saya kan. Terus malam-malam jam 3 malam saya sering keluar malam biar nenek-nenek kayak gini, jam 3 malam saya keluar. Ada ini kan Rasa bahagia gitu kayak
atau bosan, pernah merasa bosan di setiap waktu apa enggak? Kalau boleh itu saya rasa waktu ini saya nggak ada. Enggak ada ya. Adanya cuma kerja aja, terus kelap gitu. Terus saya keluar Pagi-pagi apa malam-malam? malam di jam 1 malam. Berarti Mbah nggak suka itu ya waktu di Malam. malam hari ya? Saya Nggak suka waktu malam hari soalnya gara-gara ada gangguan itu sih. tapi saya betah melek, paling betah melek di sini saya dari muda sampai tua. Nah itu saya keluar kan ada yang anak-anak saya ini yang di rumah saya belakang sama sebelah sana. Terus bu turun-turun, dia ibu pak anak bu, pikir kirim-kirim iya ambil anak-anak tuh ambil aja itu bu. Ada kosong. Terus pernah merasa gitu nggak Mbak? Kayak misal punya masalah lebih banyak ketimbang tetangga gitu. Kayak misal kok aku hidupnya banyak masalah ya nggak kayak tetangga ya hidupnya kayak gini gitu. Ya sering saya curhat sama tetangga tapi tetangga nggak bisa menanggapi karena perasaan ibu saja itu perasaan ibu saja ya Kalau karena jawabannya kamu gitu ya Mbak. karena kamu tidak mengalami seperti ini Iya. semoga kamu ya tidak mengalami seperti saya cukup mungkin ini ujian dari yang kuasa saya mungkin juga saya ujian dari yang kuasa supaya saya menghadapi hal ini supaya diberi ketabahan kekuatan keselamatan semoga saya juga begitu ya kamu jangan seperti saya biar saya sendiri semoga Tuhan juga akan Kayak merasa nggak guna gitu Mbak. Kayak merasa nggak guna dalam kehidupan. Iya. dalam yang seperti sama keluarga saja seolah-olah saya itu bukan apa-apa dia sama anak saya mamanya itu seolah-olah Harapan untuk sekarang itu apa Mbak? harapan Atau nggak ada harapan gitu ya situasinya cuma sekarang? mohon pengampunan sama yang kuasa saya kan banyak dosa manusia itu apalagi mudanya masa muda itu lebih banyak dosa ya saya masih cuma ada kesempatan mohon pengampunan ya semoga Tuhan permohonan saya diberi kayak gitu dan diberi kesehatan keselamatan keberkahan rezeki saya cuma doanya kayak gitu aja setiap waktu di batin saya kalau semalam itu saya di masjid baru saya kan diajak sebelah bupati itu sholat di sana kalau ya kebenaran saya lagi berarti saya kepengen di sana di masjid baru terus kamu ngajak terus saya tahu kan di sana di masjid itu yang baru terus saya ngaji di sana sholat saya sampai nangis air mata saya keluar saya cuma keluar Tuhan maha tahu benar masalah apa yang menjadi pikiran saya dipakai alhamdulillah wasyukurullah kalau kepengen sholat dan bagi alhamdulillah itu dan bagi kali penghuni yang di situ saya kan ada setiap daerah ada penghuni yang menjaga kan mesti ada ya saya terima kasih sekali saya sendiri sholat di sini yang baca saya keluarga kan di perbatasan ada Iya, terus kayak sering ngerasa puas nggak Mbak sama keluarga atau teman-teman kayak Mbak tuh pernah membantu kayak anaknya keluarga cucunya atau teman-teman tuh sering ngerasa puas nggak gitu kalau terus kembali lagi ke teman-teman kalau saya sudah terkenal sering menasihati orang yang supaya lebih baik berarti tidak puas ya. iya jadi orang sama saya lingkungan sini saya sama saya orang ini kan angkat peran laut dan gunanya masak di rumah Berarti hubungan sama tetangga itu rukun ya? rukun cuma Atau sayang sama Mbah ya? ya ada yang nggak rukun satu dua yang nggak ada alasannya apa Tiba-tiba kayak gitu ya mengincar Mbak? pakai mijik pakai setan pakai setan ya itu satu dua ada yang tujuannya apa saya sudah tua dan orang-orang yang belajar itu sudah tua masih termasuk kayak gitu kalau orang muda baru kayak tadi jilat itu terlalu cantik ngiri apa-apa yang sudah tua kayak relasi ya mau diambil Terus apa itu Mbah apa ya untuk dukungan keluarga kayak misal Mbah tuh ingin sesuatu apa terus didukung sama keluarga itu iya atau enggak? paling yang di Jakarta cucu saya di Jakarta Itu selalu mendukung ya Mbah? yang itu yang ngurusin saya tuh yang ngurusin situasi sekolah sama ini cucu saya itu yang sudah punya anak satu yang dari kecil dia di Surabaya saya ambil di mana saya ambil
lagi berlayar gimana tuh. Kalau semisal Mbak tuh lagi emosi gitu, lagi marah-marah atau sedih, terus respon keluarga gimana? Saya kalau mulai di sana ya, di sana saya kayak kemarin itu, saya kan nggak buang air besar sudah 2 minggu. Sedangkan anak saya pernah gitu kayak gitu, lagi duduk di atas WC saja saya pijitin pantatnya, saya urutin, sudah keluar saya pijitin, saya kerokin. Nah kemarin saya begitu kok, terus yang saya panggil minta tolong kok nggak direspon. Terus saya kan marah, kamu itu bangsa bajingan ya, kamu kemarin kena kayak gitu, orang tua bagaimana mengharap apa ya, mengurus kamu. Tapi kan orang jadi masalah kamu jangan berkecil aku jangan masuk mana aku, mana kamu anaknya aku, saya wajib karena kamu, oh kamu yang ngerem ya, suruh masuk ke kamar suruh dikunci jangan ditolongin, kamu tuh kurang ajar kamu tuh. Itu si aku kan gak mau kesini kemarin sama teman-teman, sekarang kan enggak dari sini enggak, saya mau masuk ini anak saya keluar dari rahim saya, yang ngurus saya, yang membesarkan saya, yang cari pekerjaan saya, kawinan yang ngawinin saya. Nah kamu anaknya terus ini kenapa ibu masuk mama karena nang tangganya itu katanya, siapa panggil sekarang dipanggil lagi dibangun sekarang, kalau kamu memang jangan tidak akan menjadi, terus diam saja. Terus ya orang-orang itu nggak tahu ngomong apa-apa itu, paling ada yang tak kenal gitu ya, seperti anak saya sih, si kita bilang gini waktu si kita itu teman cucu saya itu panggil ke sini, terus si kita cek lagi, oh ini anak mau bikin kacau, jadi propaganda yang nggak benar, mau menghancurkan hubungan saya dengan keluarga di sini. Terus itu Terus itu Mbak apa ya, untuk keluhan sekarang itu apa Mbak? ya ini saya ini katanya Karena sering depresi itu ya Mbak, kalau kesepian ya. iya, ya itu terus pengen marah-marah gitu. Kalau ada yang Emosional jadinya. Emosi ya. kalau ada yang ini orang yang benar terhadap saya berani nyerang. Itu polisi desa kan masih saudara saya, dia kan belajar apa ilmu itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Mbak, tujuan saya dan teman-teman saya di sini untuk melakukan tindakan atau melakukan cara Mbak. Jadi kan kemarin saya dan teman-teman udah sini ya Mbak, untuk pengajian pertama waktu itu, dan di hasil pengajian saya dan teman-teman Mbak kan katanya sulit tidur ya, karena mungkin ada gangguan atau mungkin memang banyak pikiran atau ya. Jadi di sini saya dan teman-teman akan melakukan tindakan atau menyarankan Mbak untuk melakukan tindakan tersebut agar tidur Mbak lebih nyaman atau lebih nyenyak. Yang pertama itu ada melakukan musik Mbak. Jadi Mbak punya radio nggak? Punya ya. Ya, atau nanti saya suruh ya atau keluarga Mbak. Nanti kan saya ke teman-teman nanti welcome juga ke sini juga. Jadi tindakan pertama itu nyalain musik atau radio Mbak, tujuannya untuk merelaksasi Mbak agar lebih nyaman atau lebih nyenyak kualitas tidurnya. Itu yang pertama Mbak. Bisa juga Mbaknya sebelum tidur itu nonton TV buat hiburan. Ini TV-nya bisa di setel kan? Dibeliin itu Oh iya. apa nih? Oh itu ya yang itu. Iya. Ya mungkin kalau selain itu, selain dengerin musik, lihat TV sebelum tidur kayak gitu, mungkin bisa lebih tenang kualitas tidurnya. Biasanya Mbak sebelum tidur itu Saya numpang tidur di situ, pindah-pindah. tapi kalau tidak tanggal kayak gitu lihat TV dulu atau cerita-cerita ya sama Kalau ada teman kan bisa cerita. Terus kalau saya ada teman itunya enggak, ini enggak datang, terlalu enggak gitu. Terus saya sendiri baru
ya langsung orangnya juga kelihatan. Dekat itu, sebenarnya itu katanya itu kasih saudara polisi desa. Contohnya kayak gini mbak, Salah satu musik. salah satu musik kan kalau orang tuh biasanya sukanya keloncongan gitu ya mbak. Iya, Jadi kalau nggak mungkin malam-malam tuh bangun gitu ya, terus nggak bisa tidur lagi, terus kan biasanya tetangga juga ya, kita tahu juga tetangga nyalain musik. Nyalain musik ini bisa nih kan mbak, padahal di rumah sendirian loh ya. Nah kalau ada musik ini kan kelihatannya jadi nggak sendirian gitu loh, yang ini kualitas tidurnya juga jadinya lebih enak ada musik gitu. Kami juga pernah kesini dulu, mereka kayak bilang Terus ya, Jadi gitu mbak. Terus mbak paham nggak yang kita sampaikan tadi apa? ya kita harus terhibur lah dari musik atau dari TV untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang enggak enak di yang saya kan. Jadi paham ya mbak yang kita sampaikan tadi ya mengenai musik atau radio atau televisi ya. Ya mbak, jadi kan kemarin saya tidak kesini ya, terus mengajarkan musik kepada mbak yang saja atau jawabannya. Jadi saya menyarankan mbak untuk menyesuaikan musik TV atau radio. Biasanya kan ada juga di tetangga ya, hampir ke tetangga atau TV atau apa, gimana mbak? Diterapkan nggak nanti itu terapi musik kan tadi yang dengerin musik, terus juga radio televisi diterapkan nggak? nantinya bakal diterapin enggak? Kalau semua lupa Dia kan punya kegiatan lain gitu. Kan terapi musik nggak cuma dengerin musik, bisa lihat TV di rumah tetangga sebelum tidur, itu kan bisa. usia jam 1 berbulan malam. Jadi berarti diterapkan nonton TV di tetangga ya sampai jam 1. Kalau melek sih sendiri sampai jam 2 dan jam 3 gitu. Kalau tidur di situ kenapa saya tuh lumayan bisa tidur gitu. Terus gimana perasaannya setelah ya, kayak nonton TV sama tetangga gitu, sama perasaan waktu di rumah sama pas sudah keluar di rumah? Pas masuk ke rumah ya rasanya Sedih lagi, beda. sedih lagi. Tapi perasaan setelah menonton TV itu gimana? Lebih terhibur, Ya kalau tenang. waktu nonton TV terhibur, apalagi ada film-film yang nggak sukai gitu, kita bisa ketawa, kita bisa marah gitu kan. Nah itu fungsinya itu salah satunya gitu mbak, salah satunya fungsinya gitu. Jadi kalau mbak kan punya tetangga gitu ya, tetangga aja gitu, jadi lebih mulai pikiran sama perasaan gitu. Nah tujuan saya mengedukasi kayak gitu atau menyarankan mbak untuk melakukan itu kan memang untuk tujuannya itu kayak gitu, Untuk menghibur ya untuk memang menghibur gitu. enggak tangganya cukup cuma nongkrong satu jam satu di sana bawa apa lama ada yang Jadi yang kedua itu apa ya, kita akan mengajarkan senam otak itu buat biar mbah tuh nggak cepet lupa, terus juga buat melatih konsentrasi sama mbah ya. yang penting lupa bukan Iya. lupa. Nanti itu mau diperagain sama Mbak Fani.
nanti ada 3 gerakan ya, ini satu-satu dulu ya. Nanti sempat dulu. Angkanya tembak. Kayak gini mbak, ini. Nanti gantian ini 4, ini kayak gini. Terus tangan kirinya tembak. Tembak. Nah nanti kayak gini, ganti, gitu bisa. Pelan-pelan. Pelan-pelan ini 1, 2. Nah, yang 4 ini 4. Ini 4. Nah, ini Itunya tembak. Nah, ganti lagi. Ini 4, ini tembak. ini 4. Ini 4. Ini 4. Nah, terus ganti lagi. Ini tembak, ini 4. Ini yang 4. Oh, ini 4. Oh, ini. Ya, terus ganti lagi. Tembak. 4. Susah ya, Mbak. Iya, susah sekali. Ini. Orang baru ya. Iya. Tembak. Tembak. Ini 4. Coba gerakan yang kedua wis, ini lebih gampang. Ini 4, ini 5, ini genggam kayak gini tangannya. Nah, nanti gantian ini 5. Nah, gitu. Nah. Itu lebih gampang ya, Pak. Nah, iya kayak gitu. Ya, terus Mbak. Terus Ini kamu 4. ini. Nah. 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 Terus yang ketiga, ini jempol, ini kelingking. Kayak gini jempol, ini jempol. Gini. Terus nanti gantian ini jempol, ini kelingking. Kayak gini, Mbak. Gantian. Kelingking, ini kelingking. Ini jempol, itu kelingking. Nah, ganti-ganti kayak gini. Nah, Terus ya, ngomong lagi gimana ya? Gini wis, ini 2, ini 1. Ya. 2, 1. Terus ini 2, ini 1. 2. 1, 2, 1. Terus 2, 1. Nah, ya lagi Mbak. Nah, lagi Mbak. Nah, lagi, nggak apa-apa pelan-pelan. Nah, lagi, lagi, Pak. lagi. Coba Mbak ulangin sendiri yang dari pertama. Yang pertama. 4 tembak. Coba bisa enggak? 4 tembak ya. Mm. 4 Tembak. tembak. Ini. 2 tangannya. Terus kalian. Ini ya Mbak. Dibalik. Nah, gitu. Tadi nggak apa-apa. Lupa. Melatih konsentrasi. Gantian. Yang ini 4. Yang ini tembak. Nah. Terus tadi gantian. Ini tembak. Nah, coba sendirian. Bisa enggak? 4 tembak. Ya, gantian 4 tembak. Ya, 4 nanti gantian tembak. Ya, terus 4 lagi tembak. Nah, terus yang kedua tadi gampang loh. Yang kayak gini sama kayak gini sih. Sama yang 5. Terus ganti gitu. Gini Genggam. genggam. Ini Ini 5. Ganti. Lupaan sih. Ganti, nggak apa-apa pelan-pelan ganti. Sebentar aja udah lupa. Ganti. Coba sendirian. 5. 5 genggam. Nah, terus. Ya, terus.
Ya, terus tadi yang berikutnya 21. Nah, kalian 21. Itu 2, ini 1. 21. 21. Nah, 21. Dua sendirian. Tapi dua sama Ah, dua ah, ya. Ya, terus Mbak bisa ngikutin ya. Nanti kalau misal Mbak apa ya namanya lagi sendirian, bisa ikut namanya buat melatih otak Mbak biar nggak cepet kelupaan, biar lebih konsentrasi gitu. Biar kalau bisa aja kalau misal ada gangguan-gangguan kayak gitu Mbak menghiraukan itulah, terus bisa aja senam otak kayak gitu yang tadi kita ajarin ya Mbak. Nanti selanjutnya tindakan yang ketiga nanti dijelasin sama yang lain ya Mbak. bisa beralih ke sini kalau ininya mau bocor gitu terus harus sini sudah Iya. lagi sholat tengah hari aja kan Ya Mbak, jadi kan kemarin saya dan teman-teman udah ngajarin Mbak senam otak ya, yang pakai jari. Gimana Mbak? Udah diterapkan sehari-hari belum? insya Allah sudah Kalau sudah ya Mbak. Coba masih ingat nggak Mbak yang tadi diajarkan saya dan teman-teman? yang pertama Yang pertama ya, tembakan ya tembak sama empat jari. Coba. Coba Mbak di sini Mbak. Terus yang kedua apa? Yang ya masih Masih ingat ya? ingat ya Mbak? Ya. Ya, terus yang ketiga Terus yang ketiga, gini ya, jempol sama kelingking. juga sama kelingking Iya. ya. Terus yang keempat yang terakhir apa ya 21. 21. Iya. 1. lagi Jadi masih ingat ya Mbak? Jadi diterapkan juga ya dalam kegiatan sehari-hari. Terus gimana perasaannya Mbak? Maksudnya kan biasanya Mbak nggak ada kegiatan gitu. Kita udah ngajarin senam otak untuk meningkatkan konsentrasi Mbaknya gitu. Jadi gimana setelah melakukannya gitu? Jadi oh ini ada kegiatan baru nih gitu. Jadi diajarin teman-teman remaja ada hiburan gitu. Kayak gitu ya Mbak, jadi ya. Jadi paham ya Mbak, udah paham ya tentang senam otak ya. Ya Mbak, jadi kan kemarin saya udah datang ke sini sama teman-teman juga yang dapat ya. Terus sudah bekerja juga di Mbak. Terus dalam pengajian saya dan teman-teman terdapat di proses juga coping keluarga, masalah tentang Mbaknya dengan keluarga gitu. Jadi di sini saya dan teman-teman mengedukasi atau ini manfaatkan keluarga, ini kan keluarga dan Mbaknya. Jadi kan semisal Mbak punya masalah atau punya keluhan atau apa, Mbak bilang aja ke Fahmi gitu, untuk mengurangi rasa cemas, khawatir atau pikirannya buruk gitu. Kalau semisal Mbak juga nggak kalau punya masalah di dalam sendiri, jadinya lebih repot, menyebabkan pasar sama pikirannya lebih berat. Ya, jadi saran dari saya buat teman-teman, kalau Mbak punya masalah, Mbak libatkan dengan keluarga. keluarganya nggak pernah kesini sih terus gimana Iya, ini makanya saya di sini ya, maksudnya saya di sini akan melakukan gitu, Fahmi juga gitu. Fahmi juga kalau misal ada waktu ke sini lagi. maksud saya juga sering datang naik sini saya kan masih jalan gitu ya makan apa menunggu apa yang dibutuhkan dari saya ya gitu sih seperti itu masa menggulung sampai sore saya dari aja iya mana dia saya bangunin nggak terasa memang saya itu kosan udah kok mana ya dia aku sendiri bilang iya aku nggak terasa malah bapaknya bilang aku ibadah kesini mau ngapain dia nggak terasa lagi oh berarti itu anak ibunya setengah itu setengah satu Nilainya kan kopinya seperti itu ya. Kopinya saya juga akan cucu saya yang paling dekat ke sini itu cuma dia namanya kakaknya kan jauh-jauh kan ya dia sering main ke sini iya enggak kata saya
maunya kayak gitu aja. Jadi saya juga bisa coba apa yang kita beban pikiran, bisa mau ini mau itu, nih tolong deh, itu gitu Pak. Kalau di band ya coba untuk menjawab susah itu ahli. Kalau datang ke sana saya juga nggak bisa. Misalnya walaupun dekat saya nggak maunya kami sih, kakaknya juga bilang itu kami kamu bu di bilang di kota atau disuruh kami macam kesini ya sama saja kalau saya suruh ke sana. Gitu. Jadi kan masalahnya mungkin sangat berhubungan ya antara uh, keluarga ibu sama ibunya sendiri gitu. Misal ibu maunya ini tapi dari keluarga nggak melakukan gitu, jadinya kan timbul masalah. Jadi Paling kan yang saya ini kan yang di rumah sih ya, yang saya harapkan gitu kan. Saya benar dia datang ke sini, dia nanya itu, nanya ini, maunya itu kan. Nah, lewat-lewat aja. mungkin juga pahaminya atau keluarganya mungkin kalau suami emang dari kita juga emang waktunya emang banyak tugas juga mungkin ya. Makanya kalau saya mau kontrol ya terus dia mau nanti saya ganggu ya jaga ini ya makanya kalau sekolahnya yang fokus kalau untuk enggak kalau saya diangkat kalau aku tuh ketiga nanti saya pulang ya mobil kamu apa nanti saya biar anak ini punya perasaan kayak gitu. Ya mungkin sehabis ini nanti Fahmi lebih ngerti lah kayak gitu. Ya semoga. Jadi kan maksud saya untuk melakukan pendekatan dengan maksudnya untuk masalah yang mengalami atau keluarga. Jadi itu dari kelompok saya masalah hotel keluarga itu barangkali juga saya dan teman-teman ada salah kata yang kata-kata atau perkataan mau dimakan ya Mbak. Ya sama-sama ya buat juga kecil-kecil Mbak gimana kita kan udah kemarin kan kita udah menyarankan masalah atau menyarankan bakal ada masalah itu cerita ke keluarga gimana cara terapan keluarga mulai masalah tersebut. Kalau udah ada komunikasi sama kami alhamdulillah udah beratasi ya. Jadi kami juga udah ngerti ya Mbak ya. Ya jadi gimana kalau masalah itu udah teratasi jadi kepentingannya berkurang ya Mbak, berkurang ya.